Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji para hambanya dalam menjalani hidup ini karena untuk mengukur tingkat keberhasilan mereka, apakah layak untuk mendapatkan balasan surga ataukah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka kalian bisa dengan mudah untuk mendapatkan kesempatan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Maka siapapun yang hidup di alam ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. Semua yang mengaku beriman, Allah juga akan memberikan ujian. Allah Ta'ala berfirman di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dengan mudah mengklaim mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada umat sebelum mereka sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya dan siapakah orang yang dusta dalam pengakuan imannya. Dan semua yang ada di sekitar kita bisa menjadi potensi fitnah, bisa menjadi potensi ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, interaksi apapun yang kita lakukan dengan siapapun itu merupakan ujian. Allah Ta'ala mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain, sejauh mana kalian bersabar. Lelaki merupakan sumber fitnah bagi wanita, wanita sumber fitnah bagi lelaki, orang kaya jadi sumber fitnah bagi yang miskin, demikian pula sebaliknya. Yang sehat jadi sumber fitnah bagi yang sakit sumber fitnah bagi yang sehat, muda tua juga demikian. Karena kita berinteraksi di alam ini dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Termasuk di antaranya adalah ujian berupa harta. Allah Subhanahu wa taala jadikan kelonggaran rizki sebagai fitnah, sebagaimana pula kemiskinan juga menjadi fitnah. Allah Ta'ala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian bisyarri wal khair, dengan kebaikan maupun keburukan, fitnatan sebagai fitnah. Posisi fitnah siapapun pasti akan mengalaminya. Sehingga tidak ada manusia yang hidup di alam ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di posisi inilah kita bisa ditentukan apakah sebagai orang yang layak untuk mendapatkan balasan yang indah ataukah sebaliknya klaim kita sebagai orang mukmin ternyata hanya sebatas klaim sepihak. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, para jamaah Jumat, fitnah yang terjadi di tengah umat manusia, di sana ada yang sifatnya pribadi dan ada sifatnya menyeluruh kepada seluruh umat. Fitnah yang sifatnya pribadi adalah
apapun yang dialami oleh hamba yang berpotensi menurunkan kualitas imannya, baik fitnah berupa interaksi dia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya, termasuk dengan temannya, tetangganya, dan seterusnya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapakah di antara kalian yang pernah mendengar sabda Nabi SAW tentang fitnah? Lalu Hudzaifah angkat tangan, ana sami'tuhu anin Nabi SAW. Aku pernah mendengar tentang masalah fitnah dari Nabi SAW. Kemudian Hudzaifah menyampaikan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah yang menimpa seseorang disebabkan karena interaksi dia dengan istrinya, interaksi dia dengan anaknya, interaksi dia dengan hartanya, termasuk dengan tetangganya. Lalu kata Hudzaifah, Nabi SAW mengatakan, tukaffiruhu shalah was sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang itu bisa menghasilkan dosa, tapi dosa itu bisa ditutupi dengan salat, bisa ditutupi dengan sedekah, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar, dengan zikir dan amalan soleh yang lainnya. Artinya, siapapun yang berinteraksi dengan yang lain pasti akan memunculkan yang namanya dosa. Dan itulah makna dari firman Allah di surat Al-Furqan yang tadi kita sebutkan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain, sejauh mana kalian bersabar. Artinya sejauh mana kalian bertahan untuk tidak maksiat kepada Allah. Seorang suami bisa bermaksiat gara-gara istrinya, sebagaimana seorang istri bisa bermaksiat gara-gara suaminya. Anak bisa bermaksiat karena orang tuanya, orang tua bisa bermaksiat karena anaknya. Manusia bisa bermaksiat karena hartanya. Semua potensi itu ada pada setiap muslim yang hidup di muka bumi ini. Namun kata Nabi SAW, semua potensi dosa itu tukaffiruhu shalah was sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bisa ditutupi dosanya dengan melaksanakan salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar, atau amal soleh yang lainnya. Karena yang namanya amal soleh bisa menghapuskan perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya amal baik bisa menghapuskan perbuatan dosa dari amal jahat. Selanjutnya, makna fitnah yang kedua adalah fitnah yang menimpa seluruh umat. Fitnah yang terjadi secara menyeluruh. Untuk jenis fitnah yang kedua ini, semakin jauh dari zaman kenabian, maka potensinya semakin besar. Karena perbuatan manusia semakin jauh dari zaman Nabi, tidak semakin dekat dengan syariat, tapi semakin jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Dan ini bisa kita saksikan dalam realita di sekitar kita. Keadaan manusia semakin jauh dari zaman kenabian, bukannya semakin membaik, semakin sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi semakin jauh dari ajaran Nabi SAW. Ada banyak pelanggaran yang mungkin dulu tidak kita jumpai, belakangan pelanggaran itu merebak di mana-mana. Ada banyak kerusakan moral yang dulu mungkin tidak ada, belakangan kerusakan moral itu merebak di mana-mana. Demikianlah realita yang disabdakan Nabi SAW, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan itu sebagai salah satu tanda akhir zaman, tanda dekatnya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taqthuruz zalazil wa tadhharul fitan wa yataqarabuz zaman wa yakthural haraj. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul beberapa fenomena. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan beberapa fenomena. Yang pertama, yuqbadul ilm, ilmu dicabut. Banyak orang yang nggak ngerti agama. Jumlah manusia muslim banyak, tapi yang perhatian dengan ilmu agama sangat sedikit. Sehingga kita bisa saksikan ketika dalam momentum kegiatan belajar, yang hadir dibandingkan yang tidak hadir, tentu saja prosentasenya sangat jauh selisihnya. Ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama.
sehingga yang menyebarkan ilmu menjadi lebih sedikit dan akibatnya penyebaran ilmu lebih terbatas. Dan itu bagian dari tanda akhir zaman. Yang kedua, wa taktsuruz zalazil, sering terjadi gempa bumi. Dan beberapa fenomena yang sering kita saksikan baik melalui berita maupun realita yang kita alami sendiri, gempa bumi begitu sering. Di zaman Nabi SAW sangat jarang sekali. Bahkan gempa bumi yang tercatat dalam sejarah para sahabat terjadi pertama kali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai ketika terjadi gempa bumi di zaman Umar, beliau kemudian berkhutbah dan menyampaikan kepada seluruh penduduk Madinah, mengajak mereka untuk bertaubat. Karena tidaklah terjadi gempa bumi kecuali disebabkan perbuatan dosa para hamba. Maka Umar memberikan ancaman, jika besok lagi terjadi gempa bumi, tak usir kalian dari Madinah. Sebagai ultimatum bagi seluruh penduduk Madinah. Berarti kalian tobatnya belum serius. Karena dulu gempa bumi ini indikator maksiat. Dan Nabi SAW menyebutkan semakin jauh dari zaman kenabian, wa taktsuruz zalazil, muncul banyak sekali gempa bumi. Kemudian fenomena yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wa yataqarabuz zaman, zaman menjadi berdekatan. Dan makna zaman berdekatan diantaranya adalah komunikasi manusia demikian cepat. Dulu orang bisa menyampaikan satu informasi butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Sekarang hanya dengan satu kali klik informasi itu sudah sampai, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Betapa dekatnya zaman. Kemudian fenomena yang berikutnya adalah wa yaktsurul haraj, terjadi banyak al-haraj. Apa makna al-haraj? Wa huwal qatlu al-qatlu, sering terjadi pembunuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Bahkan kadang ada nyawa hilang tanpa alasan. Ini kenapa dibunuh? Enggak tahu. Ada banyak sekali peristiwa satu dengan yang lain tawuran tanpa alasan. Kenapa ini mati? Karena dia tidak satu klub bola dengan saya. Alasan apa ini? Manusia hilang nyawa hanya karena alasan dia tidak satu klub supporter bola. Dan Masya Allah, ini salah satu musibah yang menimpa generasi muda kita. Ta'asubnya orang untuk sesuatu yang gak ada unsur sama sekali dengan nilai agama. Kalau ta'asub dengan madzhab masih mending. Ada ta'asub nuansa agama. Ini ta'asub dengan bola. Sehingga taklidnya sampai menghilangkan nyawa. Anda bisa lihat sampai kapan permusuhan antara teman-teman Persebaya dengan orang Arema. Saya bicara di Surabaya dan saya dari Jogja. Tapi berita itu kemana-mana. Dan kita malu dengan nuansa seperti itu. Kenapa harus ada nyawa yang hilang gara-gara olahraga? Kalau nyawa hilang gara-gara mempertahankan agama, insya Allah semoga masuk surga. Nyawa hilang karena olahraga, apa yang bisa diharapkan? Sudah kehilangan nyawa, nggak dapat apa-apa. Betul apa kata Nabi SAW? Wa yaktsurul haraj, terjadi banyak pembunuhan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa tadharul fitan, dan ketika di akhir zaman fitnah itu bermunculan. Dan peristiwa itu bisa kita saksikan dengan adanya medsos, di mana orang semakin leluasa untuk ngomong apapun dengan cara apapun tanpa malu, karena wajahnya tidak kelihatan. Dan kita bisa lihat orang kalau sudah komentar di medsos dia semakin berani, karena jati dirinya nggak kelihatan. Dia bisa menggunakan akun palsu, nggak nampak siapa dirinya, sehingga siapapun bisa ngomong apapun dengan cara apapun. Akhirnya satu sama lain saling menyakiti, satu sama lain saling menghantam, satu sama lain bukannya menasihati tapi saling menyudutkan. Demikianlah realita yang bisa kita lihat jamaah. Kemudian fenomena yang terakhir yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, wa yaktsurul mal hatta yafidha, harta itu banyak sampai melimpah, sehingga di akhir zaman kesejahteraan ekonomi itu meningkat. Dan ini bisa kita saksikan, mereka yang hidup di tahun 40-an, 60-an dengan mereka yang hidup di tahun belakangan, tingkat kesejahteraannya jauh berbeda. Harta semakin melimpah. Demikianlah bagian dari tanda hari kiamat yang disabdakan Nabi SAW. Dan jamaah dimuliakan Allah, ini semuanya menuntut kita untuk bersabar. Dan sabar itu diawali dengan apa? Dengan kita mengenal aturan Allah dan berusaha untuk komitmen dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengingatkan salah satu di antara sumber terbesar fitnah yang terjadi di kalangan umatnya SAW. Beliau mengatakan, wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal. Setiap umat itu punya sumber terbesar fitnah, sehingga masing-masing umat diuji oleh Allah dengan fitnah itu. Mereka kemudian semakin menjauh dan semakin menyimpang dari ajaran kebenaran. Lalu kata beliau, wa fitnatu ummati hiyal mal, dan sebab terbesar fitnah umatku adalah harta. Maka setelah kita menyadari akan hal ini, seharusnya tugas kita untuk bersabar terhadap ujian harta lebih besar dibandingkan umat-umat sebelum kita. Dan kita bisa saksikan fenomena yang banyak terjadi di kalangan umat manusia disebabkan karena masalah harta. Banyak di antara mereka yang melanggar aturan Allah sehingga sampai sesuatu yang haram dibela dan dianggap enggak ada pilihan yang lain kecuali ini. Padahal masih banyak yang halal yang Allah sediakan untuknya. Sampai ada orang yang mengatakan, hari gini nyari yang halal ketinggalan zaman. Hari gini nyari yang halal susah, nyari yang haram aja susah. Seolah-olah mereka saling memotivasi agar bertahan pada sesuatu yang haram. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halal aminal haram. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka enggak peduli dari mana mereka mengambil harta, enggak peduli dari mana mereka mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan realita itu bisa kita jumpai sekarang. Sehingga Nabi SAW mengatakan akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta. Bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Ada dua makna dari hadis ini. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Mana yang pertama adalah orang nggak peduli dengan ilmu halal haram, nggak mau belajar. Sehingga ketika diberitahu ini halal ini haram nggak gubris, dalam arti nggak mau belajar. Ada kajian seputar masalah muamalah, nggak mau dengar, nggak mau mendekat. Bahkan sebagian merasa kok repot banget harus belajar kayak gitu. Padahal yang namanya harta butuh untuk diperhatikan aturannya, karena kita akan dihisap oleh Allah ketika uang itu masuk dan ketika keluar. Makna yang kedua adalah nggak gubris aturan, sehingga bisa jadi orang itu tahu kalau itu haram, tapi sama-sama bertahan. Dan dia nggak gubris, nggak apa-apa haram. Toh nanti kalau harta haram ini kita kumpulkan, dipakai umroh, hilang semuanya dosanya, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Mohon dicatat baik-baik bahwa harta haram ketika dipakai untuk ibadah nggak diterima. Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima zakat dari hasil harta haram. Ketika orang itu berhaji dengan menggunakan harta haram, saat dia datang ke kota suci kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Tamu datang tidak diterima disebabkan karena modalnya haram. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, banyak orang yang punya pemahaman harta haram kalau dizakati jadi suci. Padahal tidak demikian. Benda najis dibersihkan tidak akan pernah jadi suci. Benda suci kena najis bisa disucikan, tapi kalau benda najis gak bakalan mungkin bisa disucikan. Kotoran manusia gak bisa disucikan, tapi kalau sarung kita kena kencing bisa disucikan. Sehingga harta haram itu seperti benda najis, bukan dikeluarkan sebagian dengan cara zakat, tapi dikeluarkan semuanya, dikembalikan kepada yang berhak. Yang kedua, harta haram dalam bayangan orang bisa tertutupi dosanya dengan ibadah seperti sholat, tahajud, puasa, bahkan dipakai haji. Padahal realitanya disebutkan dalam hadis yang tadi kita singgung, dia mengatakan labbaik labbaik tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Pilihan satu-satunya adalah kalau orang punya harta haram wajib dikeluarkan.
Jika ini sudah jadi sistem di masing-masing instansi pemerintah, sampai kemudian satu sama lain nggak bisa mengubah. Memang dari dulu seperti ini Pak, yang namanya kwitansi palsu, perjalanan dinas fiktif, rapat fiktif, dan aneka yang serba fiktif. Duitnya ada, tapi nggak ada kegiatannya. Lalu itu dirasakan oleh semua yang ada di instansi itu dari turun-temurun dulu sampai sekarang. Siapapun yang dulu menerimanya dan dia tahu itu bukan haknya, wajib dikeluarkan sekarang walaupun sudah pensiun. Karena itu bukan hartanya. Jika sampai dibawa mati, maka dia mati dalam kondisi membawa harta haram. Dan akan ada pertanggungjawaban yang lebih panjang urusannya dibandingkan ketika dia berusaha untuk diselesaikan di dunia. Waspadalah jamaah, Nabi SAW ingatkan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika kita ingin selamat dunia akhirat, persiapannya sejak sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu istiqomah dan berusaha untuk menghindari potensi fitnah agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.